Oke, selamat datang. Ya, kita hari ini akan coba untuk instalasi Nagios di Ubuntu 2404 menggunakan AWS. Jadi sederhananya diagram yang simpel saja ya. Di public subnet ada di situ satu untuk Nagios, satu untuk si klien ya. Oke, jadi sederhana seperti ini. Kita buka dulu manajemen konsolnya. Dan ini akun baru, jadi saya harus buat dulu VPC-nya. Lihat VPC, VPC and more, namanya monitoring, ya itu versi 4, ya versi 16 untuk induknya, itu versi 6 nggak perlu. Satu availability zone, public satu, private kita nggak pakai. Subnet di sini untuk yang public kita kasih /24 saja biar tidak terlalu besar ya. Kemudian NAT gateway non VPC endpoint S3 gateway nggak apa-apa ya. Kemudian kita create VPC. Situ kita buat VC2. Kita launch instance. Kita buat Nagios server. Kita buat dua langsung aja ya, karena kita akan buat arsitektur yang sama untuk tipe, kemudian security group juga sama ya. Nagios itu menggunakan port 80. Ya, kita coba lihat di sisi klien, kalau dia butuh port lain baru kita buka. Oke, 2404 tipe, kita pilih T3 small. Nah, ini satu aja ya, kita buat satu-satu. Pair kita buat baru, monitoring. Apple kita pilih yang baru, kita buat VPC-nya, public dan enable security group, Nagios server security group, Nagios support. Kita tambahkan port HTTP anywhere 30. Kita launch. Kita buat satu instance lagi ya, khusus untuk si Nagios client ya. Seperti Ubuntu. Kemudian tipenya T3 small.
kita pakai zipper yang sudah ada ya, monitoring, enable, BIOS, layar. Tinggal tunggu nih 10 SSH. Kita buka dulu SSH ya, nanti kita lihat apa yang perlu kita sesuaikan, kita sesuaikan. Oke, kita sudah ada 2 instance Nagios server dan Nagios client. Nanti kita install Nagiosnya, kemungkinan mengcompile ya dari Nagios for repository. Lima sembilan paling baru nih, Desember 2024. Oke, kita Oke, yang server sudah available, kita connect dulu yang server. Ini ada masalah di webnya Nagios ya. Ini hari ini tidak tahu kenapa hampir semua web internasional bermasalah. Ini ya, udah kebuka tutorialnya. Jadi langkah pertama yang perlu kita install ya 2404, ikutin panduannya yang 2404. Ya, di sini ada autoconf, GCC, lib6, make, wiget, unzip, Apache 2, PHP, lib Apache 2 mod PHP, libgd, UFW ya. Ini ada firewall juga yang minta diinstal, tapi kalau teman-teman nggak mau pakai firewall juga nggak masalah ya. Lalu ada OpenSSL, libSSL, yang berarti bisa ke HTTPS nih, tapi nanti kita lihat dulu ya. Nah, kita sudah masuk dengan saya ke sini, Utosu, Nano, etc. Postman seperti biasa kita ganti dulu namanya Nagios Server. Lalu apt update, apt upgrade. Nanti saya akan install ya, apt install autoconf
GCC ya, tapi tidak menggunakan UEFI, ya, saya tidak menggunakan firewall karena setahu saya juga firewallnya itu udah pasti by default sudah terinstall di 2404 UEFI itu udah terinstall. Nah, jadi kita install sampai libSSL dev. Ini selesai update dan upgrade, kita bisa copy ini, saya copy di Termux aja, takut internet saya nggak stabil. Update install, paste, kemudian saya copy lagi yang bawahnya biar sekali jalan, paste, enter. Oke, kalau sudah, selanjutnya diminta untuk mendownload di direktori TMP, tapi saya buat satu direktori sendiri saja ya, namanya Nagios Core di Ubuntu. Hadir Nagios Core, ini Nagios Core. Kalau teman-teman di TMP, itu biasanya file yang sudah teman-teman download, terus server teman-teman nge-restart, file-file TMP itu pasti dia akan eh, terhapus ya. Nah, saya di Nagios Core aja, saya tahu ini nge-download Nagios 459 ya, tapi nama filenya jadi Nagios Stargazer. Kita ekstrak. Sini harusnya ada Nagios 59 dari hasil ekstraknya, dan file yang kita download itu Nagios Stargazer. Kemudian kita cd ya, ke Nagios 549-nya. Kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi ya, karena kita mengcompile dari source code, jadi kita konfigurasi dulu. Sudo.configure with http://conf apache set enable. Kita paste. Oke, dia mengkonfigurasi dulu. Ini direktorinya. Nagios. Oke. Terus kita make ya, kita compile and all. All. Dia akan selesai.
sampai selesai di compile. Habis itu kita akan membuat user dan grup untuk Nagios ya. Oke, sekarang sudah di compile, kita akan install. eh, kita buat user dulu ya. Buat user, master, dan jadi dia tambah satu grup namanya Nagios, nambah user yang namanya Nagios Nagios. Nah, kita modifikasi user Nagios kita supaya masuk ke dalam grup www data. Kemudian kita akan install binary ya, binary Nagiosnya sudo make install. Oke, kalau sudah kita install service atau daemon. Oke, kalau daemon sudah, kita install command hot. Kalau command mod sudah, langsung ke config ya. Ini untuk sample configuration file. Jadi ini wajib ya, supaya Nagios bisa jalan untuk pertama kali. Kemudian kita install webconf ya, untuk Apache Web Server configuration-nya. Kita install webconf dan kita enable modul rewrite dan CGI-nya Apache ya, A2M mod, enable mod rewrite, kemudian CGI. Oke. Nah, kemudian di sini untuk firewall ya, kalau kita menggunakan WFW ya hanya port 80 yang kebuka, teman-teman harus di allow, tapi karena kalau kita pakai di sini itu kan firewallnya di security group ya. Nah, saya inaktif nggak apa, ini bisa teman-teman skip aja kalau tidak mau menggunakan firewall WFW. Kemudian kita akan buat Nagios admin user. Jadi kita buat usernya Nagios admin ya, dan teman-teman akan diminta untuk memasukin password. Jadi ada prompt, teman-teman ketikkan saja passwordnya apa. Ada 2 kali ya, jadi ada new password dan confirmation new password untuk user yang teman-teman buat di sini adalah Nagios admin. Habis itu kita akan nge-restart Apache-nya ya. Jadi restart Apache-nya ya, seperti biasa sistem CTL restart Apache. CTL restart Apache 2. Kemudian kita bisa menginstal plugin dulu ya. Nih, karena di sini di tes error karena plugin-pluginnya belum ada. Kita install plugin dulu sebelum kita start Nagiosnya. Kita copy saja ya. Di sini kita pastekan.
Terus kita download ya, download pluginnya. Di sini balik dulu ya. Nagios Core kita download di sini saja. Ada Nagios pluginnya, tinggal teman-teman ekstrak. Nagios plugin. Harusnya ada Nagios plugin 242. Kita cd Nagios plugin. Kemudian tinggal teman-teman jalankan configure, make dan install. Kita lihat dulu, kayaknya ada directory tool. Directory tool tidak ada setup ya. Jadi teman-teman langsung jalankan aja configure ya. Karena di tutorial lama tuh ada tool setup. Ini terus Windows Mac. Will make install. Itu ya, di internet install. Oke, kalau sudah kita akan tes Nagios dulu configuration-nya dulu, apakah ada error atau enggak ya. USR local Nagios harusnya. Local Nagios etc Nagios config. Harusnya di sini kalau total warning dan errornya 0 berarti harusnya oke. Kemudian kita enable dulu if Nagiosnya. Sistem CTL enable Nagios, sistem CTL start Nagios. Oke, kita akses IP public kita. Wes Nagios. Lihat apakah terbuka. HTTPS ya. HTTP harus. Nah, di sini Nagios admin, passwordnya yang teman-teman masukkan tadi ya. Harusnya sudah terbuka. Ini tampilan Nagiosnya ya, teman-teman bisa melihat di sisi host, ada menu host di sini. Di sini local host ya, ini si server yang kita remote tadi ya. Nah, di sini ya, tinggal teman-teman lihat detail statusnya ini masih pending, RTP-nya nggak ada ya, karena kita
tidak nge-remote yang LTP, kita coba tambahkan host baru. Kita tambahkan host baru menggunakan Nagios plugin dan Nagios NLPA server. Caranya gimana? Kita remote dulu ya Nagios client. Kita connect. Dulu atau save kita ganti dulu Nagios client apt update upgrade. Oke, kalau sudah kita install Nagios plugin sama NRPS server. Jadi di sisi klien yang perlu kamu install itu Nagios plugins, Nagios NRPE server. Supaya setiap klien itu bisa connect ke hostnya ya, menggunakan NRPE. Oke, kalau sudah kita enable enable Nagios NRPE server. Oke, kemudian kita akan edit file NRPE-nya. Nano OTC Nagios NRPE config ya. Di sini kita cari yang namanya load host. Ini berarti ada yang perlu kita buka ya ini. 566.
Nah, di sini kalau host, teman-teman kasih koma, masukin IP private si Nagios server. Kita masukin, kemudian kita simpan. Simpan CTL, Prestat, Nagios, NRPE, server. Oke, sampai di sini teman-teman balik ke si server. Kita akan buat satu directory ya untuk mengelola klien-klien servernya. And ini kita di balik perform aja biar nggak terlalu panjang ya. Mkdir, USR, lokal, Nagios, ETC, servers ya. Jadi kita buat satu directory yang namanya server. Kita buat satu file yang namanya host.config ya, cg no USR lokal Nagios ETC server host cg. Nah, di sini kita harus mendefinisikan host yang mau kita remote ya. Define host yaitu di aktor hostname namanya kita buat saja server alias server client address IP-nya kita copy aja yang transfer IP punya klien, lalu check dicek 24/7 verification authentication period ya, penting filenya sesuai dokumentasinya NRPE ya, define host name-nya apa, kita pakai servernya atau template-nya, kita pilih yang disesuaikan saja NRPE-nya. Kemudian kita bisa simpan
Nagios, PTC, server, hosting. Oke, kemudian kita akan mengedit Nagios font supaya menginputkan direktori server. Lalu USR, Pro, Nagios, etc. Nagios, CFG. Kita komennya kurang lebih seperti ini ya. CFG dir. Tidak, CFG dir. Tapi teman-teman bisa letakin di paling bawah aja. Biar tahu. Itu yang kita tambahin ya. Paling bawah saja. CFG dir. USL lokal Nagios EPC servers ya. Jadi di sini CFG dir USR lokal Nagios EPC server kita simpan. Terus kita restart Nagios. Oke, kita tes configuration Nagiosnya dulu. Pastiin kalau tidak ada masalah ya. Nagios in Nagios in USL lokal. Oke, nah sini chipnya udah 2 VOS ya, tadi kan 1, sekarang udah 2, power warningnya 0. Oke, ya, kita coba refresh lagi ya. Di sini VOS, sini 1 down nih. Nah, kenapa down? Ya, kemungkinan ada potnya yang ketutup ya. Down. Dari sisi security group ya, security group untuk klien. Kita coba inbound, kita edit inbound, kita tambahkan 5666 ya tadi. Di sini Nagios NRTE dot. Di sini 5666. Yes. Kita save dulu ya. Mudah-mudahan dia UDP atau TCP gitu. Kita coba lihat dulu. Oke, kita tunggu pengecekannya dulu. Coba tambah yang UDP ya. Kilos 5. Harusnya TCP yang benar. Kita buka dulu ya security groupnya semua.
JMP all should be M our UDP. Down check now 848. Oke, masuk adalah nah sekarang sudah up ya. Ini ada event log. Oke. Sekarang sudah up. Kita lihat port apa yang digunakan ya. Itu cuma 5666 kalau untuk MRPE. Coba kita matikan yang LTCP LUDP. LTCP LUDP kita matikan ya. Jadi hanya buka 5666 sama ICMP. ICMP itu untuk ping ya. Karena di sini ada statusnya ping oke. Tentunya dia perlu ngeping juga. Kita lihat event log. Siap ya, ini mudah-mudahan sih benar yang 566 karena nggak ada port lain lagi seharusnya yang dipakai. Nah, ini tinggal teman-teman setting apa saja yang teman-teman ingin monitoring ya di Nagios ya. Ini harusnya sudah up, berarti yang dibuka itu 5666 sama HMP aja, dua aja. Nah, tinggal teman-teman settingnya apa saja yang ingin dimonitoring di Nagios ya. Tinggal baca dokumentasi Nagios. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.